Sobat Muda, ketemu lagi sama Jurtalk, Jurusan Talk, podcast yang ngebahas tentang seru-seruan dari jurusan sekolah, dunia pendidikan, dan dunia kerja. Nah, untuk saat ini kita akan ngebahas dari dua jurusan yang sering bikin dilema kalau misalnya mau masuk SMK nih. Di sini kita ada jurusan dari administrasi perkantoran atau biasanya yang disingkat itu jadi AP. Nah, ada juga dari jurusan desain grafis. Untuk saat ini kita kedatangan dua tamu kece nih. Ada siapa aja? Ada Dinda dan ada juga Revani. Nah, kalau Dinda ini dia tuh dari jurusan AP atau administrasi perkantoran. Nah, kalau untuk Revani ini dia dari jurusan desain grafis. Betul nggak nih? Betul banget. Oke, kita mulai dulu dari Dinda kali ya. Dinda itu jurusan AP. AP itu sebenarnya seperti apa sih, Dinda? Oke, terima kasih Kak Nela. Sebelumnya aku akan menjelaskan tentang apa itu apa ya. Apa itu bisa disebut juga OTKP. Nah, OTKP itu singkatan dari otomatisasi tata kelola perkantoran. Kita di sini tuh belajar surat menyurat, dokumen, terus juga pelayanan dan juga komunikasi. Nah, kalau kalian mau masuk apa itu, kita harus teliti, rapi dan juga cekatan. Gitu. Berarti kalau nggak ada kamu, kantor bisa chaos banget ya? Ya, betul sekali Kak Naila. Karena kita tuh ibarat tuh mesin kantornya, karena kita ujung tombaknya. Oh gitu, keren banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke Revani. Desain grafis kelihatannya kedengeran tuh kayak kece banget gak sih? Ya gak sih? Coba deh jelasin Kakak Revani. Oke, boleh. Halo semua, kenalin nama aku Revani dari SMK Negeri 7 Jakarta. Jadi untuk jurusan desain grafis ini tuh kita jurusan yang penuh warna dan imajinasi. Jadi kalau kamu suka berimajinasi nih cocok banget nih masuk desain grafis. Nah, kalau untuk di desain sendiri tuh kita belajar desain visual seperti kita membuat poster, logo, atau brosur atau bahkan sampai packaging produk pun kita bikin kayak gitu. Keren banget ya. Nah, biasanya tuh kita memakai tools Photoshop, Illustrator, InDesign ataupun Corel. Kayak gitu sih, Kak. Oh, jadi kamu ini tukang sulapnya ide jadi gambar, ya nggak sih? Bisa dibilang juga sih ya, karena kita tuh harus punya imajinasi yang kayak kita harus menciptakan sesuatu yang baru untuk desain-desain visual yang menarik lainnya sih kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya guys. Nah, kalau dari gaya belajar dan skill pasti beda banget, ya nggak sih? Betul, Coba betul. dari Dinda dulu deh. Oke, di sini aku akan kasih tahu ya guys. Nah, kalau TKP itu kita tuh belajar serius, tapi kita juga kebanyakan praktiknya nih. Kita membuat jadwal rapat, kita juga belajar memperdalam tentang Word dan juga Excel. Yang paling penting sih kita harus rapi, cekatan, karena nanti kalau di kantoran kita harus membuat surat jalan yang harus hari itu juga dibuat. Berarti jatuhnya kayak sekretaris gitu ya? Iya, betul-betul. Berarti kalau CS gitu bisa nggak sih? Bisa Termasuknya? juga, bisa juga ya. Oh, Karena gitu, kita oke. kan juga belajar tentang pelayanan ya guys. Oh iya benar-benar. Membantu pelanggan kita. Wis, keren banget. Nah, kalau Revani sendiri gimana nih? Oke, kalau aku sendiri sih lebih ke project sih, ngerjain project. Jadi kayak setiap minggu atau 1 minggu sekali tuh kita ada satu project. Nah itu tuh kita harus kayak peka sama lingkungan, sama kita tuh harus kreatif juga. Nah kita tuh harus bisa menjelaskan kepada guru atau klien kita yang pengen mengerjakan desainnya di kita. Nah kita itu juga harus latihan sabar karena itu tuh nggak akan langsung di ACC gitu loh guys sama gurunya. Jadi kayak Sebenarnya kayak seru tapi kayak pusing ya. ya banget, yes. Jadi kayak aku tuh bisa sampai 10 kali direvisi. Nah itu tuh memakan waktu banget. Jadi kayak kalian harus sabar-sabar sih kalau masuk desain. Tapi yang penting serunya itu ya. Seru-seru. Pasti serunya dapat banget nih. Nah, jadi kesimpulannya kalau AP itu buat kamu yang suka ketertiban sama struktur. Nah, kalau desain grafis itu buat kamu yang seneng banget sama explore visual dan berpikir out of the box. Oke, sobat muda, sekarang kamu udah dapat gambaran belum nih? Dua jurusan, dua dunia, tapi dua-duanya keren dan punya prospek yang cerah. Sebelum berakhir, aku penasaran nih sama pakaian kalian. Itu tuh pada bikin salfok banget ya gak sih? Coba nih dari Dinda jelasin dong, dari pakaian Dinda itu kayak gimana sih? Oke, jadi guys ini tuh baju produktif khusus untuk OTKP. Jadi kalau di sekolahan aku tuh kita ada jurusan akuntansi dan juga OTKP. Nah kita tuh mempunyai baju produktif kayak gini guys. Ini tuh khusus masuk ke lab ya. Jadi kalau misalnya kita ke lab harus banget kita pakai baju ini. Kalau kita ada praktek pun kita harus pakai baju ini karena ini baju produktif sesuai
sesuai dengan baju pelayanan. Wih, keren banget. Nah, Reva nih gantian nih, coba jelasin dari bajunya. Oke, kalau untuk aku sih bisa dibilang baju, tapi kalau di SMK aku disebutnya ini wear pack. Kayak gini guys. Nah, untuk jurusan aku sendiri kan desain grafis itu warnanya hijau dan oranye ada di sini di listnya. Kayak gini. Nah, ini tuh wajib dipakai juga sama kayak Kakak Dinda. Kalau kita masuk lab itu kita wajib pakai ini karena emang udah aturannya sih. Jadi kalau kita nggak pakai kita disuruh keluar. Jadi aku tuh setiap hari membawa ini. Jadi kayak emang ini udah pakaian wajib aja sih untuk anak desain kayak gitu. Sehari-hari ya? Iya, betul. Wih, keren banget nih dua baju ini. Nah, kalian jangan lupa bisa masuk nanti di jurusan AP atau bisa juga masuk di jurusan desain grafis. Nah, so kamu tim yang mana? Yuk pikirkan baik-baik, jangan sampai salah pilih jurusan nih. Nah, kamu juga ingat kalau pilih jurusan itu jangan sampai ikut-ikutan teman. Ya nggak sih? Karena kalau ikut-ikutan teman pasti kayak kitanya kan juga nggak ngerti, terus juga kitanya nggak happy jatuhnya. Jadi kita kayak ngejalaninnya tuh kayak berat gitu, ya kan? Nah, tuh makanya jangan sampai ikut-ikutan teman, apalagi kayak ikut-ikutan ini kece banget nih jurusan ini, tapi kitanya sendiri nggak ngerti, ya kan? Jadi jangan sampai kayak gitu ya guys. Nah, karena kalau belajar itu kan lebih seru banget ya kalau misalnya bener-bener kita itu cinta banget sama bidangnya, ya kan? Oke. Nah, terima kasih udah nonton Jurtalk. Sampai jumpa lagi, tapi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Jadi kalau setiap kita upload video baru, kalian gak ketinggalan sama notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi. Bye bye.